mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan akuntansi. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin 3 pembahasan sekaligus yang berkaitan dengan mata kuliah konsentrasi aku, yaitu sistem administrasi pajak. Nah, di sini aku bakalan membahas 3 pembahasan sekaligus. Yang pertama tentang tata cara perpajakan, kemudian yang kedua tentang wajib pajak dan NPWP, dan yang ketiga tentang NPWP dan NPPKP. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Nah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tata cara perpajakan. Langsung saja yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, di sini menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, beliau menyampaikan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum yang terdiri dari 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Nah, hukum perdata itu sendiri adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Sedangkan hukum publik itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Nah, di sini juga terdapat hukum publik juga terdiri dari 4 hukum. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha. Yang ketiga, hukum pidana. Dan yang keempat, hukum pajak. Nah, di sini kita bakalan membahas yaitu tentang hukum pajaknya. Nah, hukum pajaknya ini memiliki fungsi utama untuk mengatur antara hak dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Nah, hukum pajak ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah, untuk hukum pajak material ini mengatur pada objek pajak, subjek pajak, dan juga tarif pajaknya. Seperti contohnya yang ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum pajak formil. Nah, di sini hukum pajak formil ini mengatur tentang bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana cara kita melapor. Nah, di sini sebagai contoh seperti yang tertera pada UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan. Nah, untuk tata cara pemungutan ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem pemungutan pajaknya, yang kedua dasar pemungutan pajak, yang ketiga asas pemungutan pajak, yang keempat syarat pemungutan pajak, yang kelima teori pemungutan pajak, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis tarif pajak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Nah, di sistem pemungutan pajak ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga withholding system. Nah, untuk official assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Nah, kemudian yang kedua, self assessment system. Nah, di self assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, atau juga bisa melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Kemudian yang ketiga yaitu withholding system. Nah, pada withholding system ini besar pajaknya dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau juga aparat pajak atau fiskus. Seperti contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi yang terkait. Jadi karyawan ini tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Yang kedua yaitu dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan juga ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Nah, yang pertama stelsel nyata atau real. Nah, di sini stelsel nyata atau real ini didasarkan pada objek penghasilan yang nyata atau benar-benar real. Kemudian yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fiktif. Nah, di sini pengenaan pajaknya ini didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu stelsel campuran. Nah, pada stelsel campuran ini kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Seperti pada awal tahun itu dihitung berdasarkan anggapan, berdasarkan stelsel anggapan atau fiktif. Nah, setelah pada akhir tahun kemudian disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya atau stelsel nyata. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak itu terdiri dari 7 bagian, yaitu asas wilayah, asas kebangsaan, asas sumber, asas umum, asas yuridis, asas ekonomis, dan juga asas finansial. Nah, di sini asas wilayah ini pemungutan pajaknya itu berdasarkan atas wilayah domisili atau KTP-nya itu berada di wilayah Indonesia. Jadi orang yang tinggal di Indonesia maka harus membayarkan pajaknya itu di Indonesia. Kemudian asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini pengenaan pajaknya pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, asas sumber. Asas sumber ini pemungutan pajaknya didasarkan pada tempat perubahan berdiri atau tempat tinggalnya wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya yaitu asas umum. Nah, asas umum ini setiap pemungutan pajak yang dilakukan di wilayah Indonesia, maka hasilnya itu akan digunakan untuk kepentingan umum wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, asas yuridis. Nah, dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia ini adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Kemudian yang keenam, pajak ekonomis. Nah, pemungutan pajak ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak boleh membebankan masyarakat. Jadi pembayaran ini hanya dilakukan oleh pemerintah saja dan tidak membebankan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu asas finansial, yaitu setiap pajak yang dipungut kepada wajib pajak itu didasarkan pada kondisi finansial yang bersangkutan. Nah, untuk materi yang keempat yaitu syarat pemungutan pajaknya. Nah, untuk syarat pemungutan pajaknya itu ada 5 syarat. Yang pertama syarat keadilan, yang kedua syarat yuridis, yang ketiga syarat ekonomis, yang keempat syarat finansial, dan yang kelima syarat sederhana. Nah, untuk syarat keadilan ini syaratnya harus benar-benar adil, harus seadil-adilnya. Kemudian untuk syarat yuridis ini jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. Jadi tadi kan sudah ada keadilan, syarat keadilannya. Jadi untuk adanya syarat yuridis ini adalah untuk jaminan hukumnya, jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. Kemudian yang ketiga syarat ekonomis. Nah, pada syarat ekonomis ini tidak boleh mengganggu
tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Nah, yang keempat yaitu syarat finansial. Nah, untuk syarat finansial ini biaya pemungutan pajaknya harus dapat ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu syarat sederhana. Nah, di sini pada syarat sederhana sini dapat memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Seperti itu. Selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu tentang teori pemungutan pajak. Di sini ada 5 yaitu 5 bagian yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Nah, di sini untuk teori asuransi. Nah, pembayaran pajak menurut teori asuransi ini diibaratkan sebagai pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara yang bertugas untuk melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatannya dan juga keselamatan jiwanya serta juga dengan harta bendanya. Kemudian yang kedua yaitu teori kepentingan. Nah, pada teori ini pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga yaitu teori daya pikul. Nah, teori daya pikul ini beban pajaknya untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak ini harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang atau kemampuan masing-masing dari orang, kemampuan dari seseorang gitu. Kemudian yang keempat yaitu teori bakti. Nah, teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayarkan pajaknya ini karena baktinya kepada Indonesia atau karena patuhnya kepada negara. Teori bakti ini juga disebut dengan teori kewajiban yang mutlak atau kewajiban yang memang harus dilakukan, sudah ditentukan menjadi mutlak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu teori asas daya beli. Nah, pada teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak ini adalah pengambilan daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Jadi untuk daya beli untuk rumah tangga masyarakat, untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya untuk mengarah kepada kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang materi yang terakhir ini yaitu jenis-jenis tarik pajak. Nah, untuk jenis-jenis tarik pajaknya juga itu ada 4, yaitu tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, kemudian tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif. Nah, untuk tarif pajak tetap atau nama lainnya yaitu tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya itu tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, atau bisa disebut tidak berubah-ubah gitu. Kemudian yang kedua, tarif pajak proporsional. Nah, untuk tarif pajak proporsional ini merupakan tarif yang presentasinya itu tetap,
meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Nah, dengan begitu, seberapa besar jumlah objek pajaknya akan tetapi presentasinya itu akan tetap. Kemudian yang ketiga, tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif. Nah, tarif ini adalah nilai presentasinya ini semakin kecil jika objek yang dikenakan pajaknya ini semakin besar, atau presentasi tarif pajaknya akan semakin rendah apabila dasar pengenaan pajaknya ini semakin meningkat. Kemudian yang keempat ini adalah tarif progresif. Yang pertama tadi kan tarif progresif, yang terakhir ini tarif progresif. Nah, pada tarif progresif ini adalah kebalikan dari tarif degresif, yaitu jenis tarif pajak progresif ini presentasinya tarifnya semakin meninggi, semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya semakin besar objek pajak, maka semakin besar juga tarifnya. Seperti itu. Jadi itulah materi untuk pembahasan yang pertama. Selesai kita untuk materi pembahasan yang pertama. Kemudian kita akan melanjutkan untuk materi pembahasan yang kedua. Nah, yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya itu tentang wajib pajak dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini sebelum kita membahas untuk keduanya, kita harus mengetahui apa sih itu wajib pajak dan apa sih itu NPWP itu. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa sih wajib pajak itu. Untuk wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah kita mengetahui apa itu wajib pajak, nah apa sih hak dari wajib pajak itu? Nah, di sini hak dari wajib pajak itu terdiri dari tiga bagian, antara lain yaitu mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi itu sendiri adalah hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak, sedangkan kompensasi itu sendiri adalah hak untuk membayar utang pajak dengan kelebihan pembayaran pajak. Nah, jadi bisa membedakan antara restitusi dan kompensasi ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak atau yang sering disebut dengan SPT. Kemudian yang ketiga ini yaitu mengajukan keberatan atas pembetulan surat pembetulan pajak tadi. Nah, jadi itu hak wajib pajak, hak dari wajib pajak. Kemudian apa sih kewajiban dari wajib pajak itu? Nah, jadi kewajiban dari wajib pajak itu ada tiga, yaitu pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu membayar atau menyetor pajak kepada kas negara. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan juga jelas pastinya. Nah, setelah kita mengetahui hak, kewajiban, kita juga harus mengetahui sanksi dari wajib pajak. Nah, apa saja sih sanksinya? Nah, di sini sanksinya juga ada beberapa. Nah, sanksi yang pertama sanksi administrasi. Nah, untuk sanksi administrasi ini berupa bunga dan denda. Kemudian yang kedua sanksi kenaikan. Nah, untuk sanksi kenaikan yang pertama 50% dikali dengan PPh kurang atau tidak disetor. Yang kedua
100% dikali PPh kurang dari tidak disetor. Dan yang ketiga adalah 100% PPh dan PPNBM kurang atau tidak dibayar. Jadi jelas ya bagaimana sanksi dari kenaikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sanksi pidana. Nah, sanksi pidana juga terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pelanggaran dan sanksi pidana kejahatan. Nah, jadi itu adalah sanksi yang wajib untuk sanksi untuk wajib pajak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui apa itu wajib pajak, kita juga harus mengetahui apa itu NPWP. Nah, NPWP itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, ini menurut Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 6. Nah, di sini kita juga harus tahu apa wajib nggak sih kita memiliki NPWP? Nah, jawabannya ya, wajib. Kita wajib untuk memiliki NPWP. Mengapa? Karena orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap, penghasilan sendiri, itu wajib untuk memiliki NPWP. Akan tetapi, jika ada yang belum memiliki NPWP, tetapi sudah memiliki KTP atau sudah berusia di atas dari 17 tahun, maka itu sudah boleh untuk memiliki NPWP. Nah, apabila kita tidak memiliki NPWP itu didapetin sanksi nggak sih? Nah, jawabannya ya pastinya. Jika kita tidak memiliki NPWP, sudah pasti akan didapati sanksi sebesar 20% dikali pajak terutangnya. Setelah kita mengetahui NPWP itu wajib atau enggak, sekarang kita beralih ke fungsinya, fungsi dari NPWP. Nah, fungsi dari NPWP itu sendiri yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal dari wajib pajak, seperti yang telah dijelaskan di pengertiannya tadi, sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajaknya. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian yang ketiga, yaitu keperluan pelaporan SPT. Kemudian yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir yaitu mendapat pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP. Nah, kemudian setelah fungsinya yaitu kita beralih ke pihak-pihak yang wajib memiliki NPWP. Siapa saja sih pihak-pihak yang wajib memiliki NPWP itu? Nah, yang pertama yaitu wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak pribadi. Yang ketiga, pemungut atau pemotong pajak dalam arti kata bendaharawan. Yang keempat yaitu pengusaha kena pajak, dan yang kelima yang terakhir wanita kawin atas nama sendiri. Jadi dia sudah kawin tapi memiliki wajib pajak NPWP sendiri gitu. Kemudian yang terakhir yang bakalan kita bahas tentang NPWP itu adalah penghapusan NPWP. Nah, di penghapusan NPWP ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu di sini yang pertama, wajib pajaknya ini sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, atau dia itu sudah hidup sebatang kara dan tidak memiliki anak atau cucu seperti itu. Jadi NPWP-nya itu dihapuskan.
Kemudian yang kedua, wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta. Jadi wanita ini sudah menikah dengan suaminya, akan tetapi mereka memiliki NPWP double, seperti yang laki-laki sudah memiliki NPWP, terus perempuannya juga sudah memiliki NPWP, jadi itu diharuskan untuk menghapus NPWP. Kemudian yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi akan tetapi sudah selesai dibagi. Gimana itu ya? Jadi warisannya itu seharusnya belum terbagi, akan tetapi kemungkinan anak-anaknya ingin untuk langsung cepat-cepat dibagi, jadi ya sudah dibagi. Jadi warisan yang belum terbagi, yang seharusnya belum terbagi, akan tetapi sudah selesai dibagi gitu. Jadi ahli warisnya ini masih ada, tapi tetap dibagi gitu. Kemudian yang keempat yaitu wajib pajak badan yang telah dibubarkan. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap itu atau BUT. Seperti itu. Jadi pembahasan yang kedua tentang NPWP dan wajib pajaknya itu sudah clear. Jadi kita akan beralih ke pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang NPWP dan NPPKP. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang NPWP dan NPPKP. Setelah tadi pada pembahasan kedua yaitu kita sudah mengetahui apa itu NPWP, sekarang kita juga harus mengetahui apa itu NPPKP. Nah, NPPKP itu adalah nomor pengukuran pengusaha kena pajak. Nah, di sini apa sih persamaan antara NPWP dan NPPKP? Nah, persamaannya itu adalah sebagai identitas setelah melakukan administrasi pajak. Nah, di situ persamaan antara keduanya. Akan tetapi, walaupun keduanya ini memiliki persamaan, akan tetapi mereka ini memiliki perbedaan pada tujuannya. NPWP tujuannya yang ini dan NPPKP tujuannya yang ini. Jadi NPWP bertujuan untuk di sini lebih menitik beratkan pada urusan administrasi pajak seperti perhitungan beban pajak dan pelaporan pajak. Dan NPWP juga adalah seseorang yang telah berpenghasilan tetap, seperti yang telah tadi dijelaskan. Kemudian tujuan dari NPPKP ini dia lebih menitik beratkan pada kewajiban PKP yang melakukan pemungutan PPN dan PPNBM. Kemudian NPPKP itu sendiri adalah orang pribadi maupun badan yang telah ditentukan sebagai pengusaha kena pajak. Seperti itu tujuan dari keduanya. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana apa persamaannya dan apa tujuannya, perbedaannya, kita beralih ke bagaimana sih cara kita mendapatkan NPWP dan cara kita mendapatkan NPPKP ini gimana caranya. Nah, ini cara untuk mendapatkan NPWP itu gampang banget. Yang pertama, alternatif pertama itu kita bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat, atau kita juga bisa melakukannya secara online. Cukup kunjungi laman online yang telah disediakan. Kemudian cara mendapatkan NPPKP itu gimana sih? Nah, cara untuk mendapatkan NPPKP ini juga memiliki beberapa syarat seperti pertama, apabila peredaran brutto
telah melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak ini dikukuhkan sebagai KPK dan melaporkan usahanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika wajib pajak ini memiliki peredaran bruto kurang dari atau di bawah dari 4,8 miliar dan berkeinginan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mengukuhkan pengukuhan sebagai PKP agar mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP itu sendiri. Itu caranya. Nah, setelah kita mengetahui gimana cara mendapatkan NPWP dan NPPKP, selanjutnya kita beralih ke bagaimana tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ini bisa dilakukan secara online dan offline. Seperti itu, jadi kita bisa melakukan online dan juga bisa di online-nya itu di e-filing, kemudian kalau offline itu langsung ke kantor pelayan pajaknya gitu. Kemudian setelah kita mengetahui cara mendapatkan atau cara pembayaran dan penyetoran pajaknya itu gimana, kita harus mengetahui apa sih itu SPT, apa sih itu SKP, dan apa sih itu STP gitu. Bukannya sama aja ya? Ya, jawabannya adalah beda-beda ya. Jadi SPT itu surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melaporkan besaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di sini SPT ini terbagi menjadi dua macam. Nih, ada SPT masa dan juga ada SPT tahunan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua SKP. Apa sih itu SKP? Aku nggak ngerti itu apa. Cuma ngertinya SPT. Nah, jadi SKP itu surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan juga surat ketetapan pajak nihil, dan juga surat ketetapan pajak lebih bayar gitu. Jadi sudah tahu apa itu SPT dan SKP. Sekarang kita berlanjut ke STP maksudnya. Nah, STP ini yaitu surat tagihan pajak. Nah, surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Tuh. Jadi kita udah tahu apa itu SPT, apa itu SKP, dan apa itu STP. Perlu diingat itu ya. Kemudian yang terakhir kita bakal membahas tentang pemeriksaan dan penyelidikan. Nah, untuk pemeriksaan pajaknya itu sendiri bertujuan untuk menguji wajib pajak apakah telah mematuhi kewajiban pajaknya atau tidak, yaitu udah membayar atau belum gitu. Jadi harus sangat diperlukan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tuh. Dan yang kedua yaitu penyelidikan. Nah, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pajak. Apakah pada tahap ini wajib pajak ini terancam dengan hukuman pidana atau tidak apabila telah berhenti melakukan tindakan pelanggaran. Jadi gitu. Nah, jadi itu adalah ketiga pembahasan yang telah saya bahas. Nah, jadi kalian kalau tidak ingin ketinggalan informasi tentang pajak, kita harus lihat videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jadi terima kasih.
kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT dan kesalahan diberikan kepada diri saya sendiri. Selamat menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.